Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kawan pajak dimanapun berada. Ketemu lagi dengan kami. Kebetulan pagi ini saya Muhammad Saifuddin, Kepala Seksi Bimbingan Administrasi Kanwil DJP Banten, wakili rekan-rekan Kanwil DJP Banten untuk menyampaikan kelas pajak pagi ini ya. Materinya pagi ini kebetulan sangat menarik ya. Dan ini mungkin yang masih banyak kawan pajak yang belum paham mengenai insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah, sehingga pemanfaatnya sampai dengan hari ini mungkin masih belum maksimal ya. Kenapa kita pagi ini ingin menyampaikan kembali mengenai insentif pajak, terutama untuk UMKM ya. Meskipun nanti kami juga menjelaskan insentif-insentif pajak yang lainnya ya. Pasal 21, 22 impor, pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi ya. Terus PPh pasal 25 ya. Restitusi PPN dipercepat ya. Jadi dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 ya, yang berlaku mulai 14 Agustus sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya terkait dengan insentif pajak. Itu pemerintah itu ingin lebih menambah kemampuan dari para kawan pajak dalam melakukan kegiatan usaha sebenarnya. Jadi ini sekilas dulu ya. Jadi di pasal 25 misalnya tadinya pengurangannya hanya 30% menjadi 50% dan dimulai dari masa pajak April dari masa pajak ya, April 2020 ya. Dan pagi ini saya akan coba menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan terkait ya, yaitu PMK 110 tahun 2020 ya. Jadi dalam PMK 110 tahun 2020 ini kita sama ya seperti dengan PMK sebelumnya, yaitu PMK 86, PMK 44 dan PMK nomor 23 pertama kali terbit. Jadi pertama pemerintah menawarkan insentif untuk para pegawai ya. Jadi insentif PPh pasal 21 untuk para pegawai yang penghasilan brutonya itu tidak lebih dari 200 juta. Jadi kalau di rata-rata sebulan, jadi sebulan maksimal 16,6 juta per bulan. Itu yang dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21. Ya, ditanggung pemerintah. Jadi nanti PPh pasal 21 yang biasanya dipotong oleh si pegawai atau karyawan tersebut, itu nanti tidak dipotong oleh si majikan, oleh pemberi kerja, dibayarkan secara tunai. Jadi ada additional income ya, tambahan penghasilan yang dibawa oleh pegawai tersebut ke rumah ya. Jadi tentunya dengan syarat-syarat ya. Syaratnya tuh memang ini mungkin yang menjadi penyebab insentif PPh pasal 21 ini belum maksimal, bahkan paling rendah pemanfaatannya dalam program insentif ini ya, insentif bagi kawan pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Ini karena memang persyaratan-persyaratannya yang harus memenuhi ini pemberi kerjanya. Ya, di samping ada syarat-syarat bagi pegawainya, juga pemberi kerjanya itu harus memenuhi syarat-syarat. Pemberi kerjanya pastinya harus masuk ke dalam kelompok usaha yang terdapat pada lampiran A ya, Peraturan Menteri Keuangan 110 dan sebelumnya ya.
Jadi ada sekitar 1.189 kelompok usaha ya yang bisa mendapatkan fasilitas insentif PPh pasal 21 ini. Ya. Jadi pemberi kerjanya masuk dalam kelompok usaha tersebut, terus mengajukan pemberitahuan di laman DJP online ya. Terus dari sisi pegawainya juga penghasilannya yang bisa mendapatkan tentunya maksimal penghasilan brutonya 200 juta setahun ya, atau 16,6 juta sebulan. Dan nanti misalnya kawan pajak ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya lanjutkan dulu dengan insentif pasal 22 impor ya. Jadi berikutnya adalah insentif pajak bagi para pengusaha ya, kawan pajak yang banyak melakukan impor ya, karena memang maksud pemerintah memberikan insentif ini itu adalah bagaimana kegiatan usaha terutama yang bahan bakunya atau mungkin barang dagangannya itu banyak diimpor dari luar negeri, itu masih tetap berjalan ya. Jadi pemerintah memberikan pembebasan ya, pembebasan PPh pasal 22 impor. Jadi meskipun ini sebenarnya PPh 22 impor ini meskipun nantinya dikreditkan ya di SPT tahunan PPh badannya, itu secara cash flow para kawan pajak kan diuntungkan ya, para pengusaha perusahaan itu diuntungkan karena secara cash flow dia pastinya tidak mengeluarkan uang untuk membayar PPh 22 impor ya, karena mendapatkan pembebasan. Ya, tentu caranya tadi ya, caranya adalah dengan mengajukan permohonan surat keterangan bebas ya di laman DJP online ya, SKB, dalam rangka insentif ya. Nah, formnya sama dengan ada ya di PMK-nya atau di surat edaran nomor 47 ya. Jadi para kawan pajak bisa mengajukan permohonan surat keterangan bebas pasal 22 impor ya. Nah, tentunya tadinya untuk yang masa pajak April sampai dengan Juni itu kan laporannya 3 bulanan ya, paling lambat 20 Juli ya. Nah, sekarang kan harus bulanan. Setiap bulan yang bagi kawan pajak yang memanfaatkan insentif 22 impor ini tiap bulan harus melaporkan ya realisasi pemanfaatan PPh, insentif PPh, pembebasan PPh pasal 22 impor ini. Dan yang ketiga, insentif yang akan saya sampaikan pagi ini adalah insentif pengurangan PPh pasal 25 ya. Pengurangan angsuran PPh pasal 25. Jadi sebelumnya kan pengurangannya hanya 30% ya. Di samping ini di luar pengurangan tarif PPh badan ya. Jadi di luar pengurangan tarif PPh badan yang ada di Perpu nomor 1 yang ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. PP-nya juga sudah terbit, PP nomor 30. Jadi situ ada pengurangan tarif PPh badan ya, dari tarif 25% menjadi 22% ya, 22%. Nah, ini di luar itu juga wajib pajak mendapatkan pengurangan lagi ya, misalnya. Nah, ini dapat pengurangan lagi angsuran PPh pasal 25-nya kalau jadi SPT tahunannya sudah masuk 2019 dan di situ dinyatakan angsurannya misalnya 100 juta. Jadi cukup bayar 50 juta saja. Jadi misalnya ya.
Jadi 50%-nya, dan ini sampai masa pajak Desember ya. Jadi sampai masa pajak Desember. Nah ini tentunya yang pasal 25. Jadi yang pasal 25 coba ditampilkan yang pasal 25. Jadi untuk yang pasal 25 ini memang diharapkan dengan insentif ini para kawan pajak ya itu lagi-lagi cash flow ya, artinya bisa terbantu dengan cash flow-nya untuk kegiatan usaha ya, untuk lebih bisa memacu kegiatan usahanya. Jadi memang baik yang insentif PPh pasal 21, 22 impor maupun pasal 25 itu kawan pajak yang bisa menikmati insentif ini ya, saya ulangi, itu sesuai dengan kelompok usaha yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan ya. Termasuk wajib pajak penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor ya, termasuk kita UKM ya, dan pengusaha kawasan berikat ya. Ini ada penyelenggara, pengusaha di kawasan berikat ya, yang merangkap penyelenggara di kawasan berikat itu mendapatkan fasilitas ini ya. Tentunya nanti ketika mengajukan harus ada surat ketetapan ya, surat ketetapan Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa kawan pajak atau si wajib pajak memang adalah perusahaan penerima fasilitas kita atau perusahaan masuk dalam kawasan berikat ya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk insentif tadi pasal 21 sudah, 22 impor sudah, pasal 25 juga sudah. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya saya menjelaskan terlalu cepat ya, nanti bisa kami menerima pertanyaan ya dari para kawan pajak. Jadi selanjutnya adalah insentif untuk UKM. UKM belakangan aja. Insentif karena mungkin ini biar lebih detail ya. Yaitu adalah insentif yang baru nih, yang baru dari PMK 110 tahun 2020, salah satunya di samping tadi pengurangan pasal 25 menjadi 50%, adalah insentif atas ya, PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi ya, yang dilakukan ya, yang masuk dalam skema perkumpulan petani pemakai air ya. Ini dalam rangka peningkatan percepatan pengembangan saluran irigasi ya. Ini konstruksinya khusus dalam rangka kegiatan irigasi. Ini PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksinya itu mendapatkan fasilitas insentif ya. Jadi ini yang baru nih ya. Jadi ini wajib pajaknya adalah penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi ini. Perkumpulan petani, gabungan, biasanya nih pembedaannya terkait dengan luas area irigasinya ya. Kalau perkumpulan berarti petak berapa gitu kan, gabungan perkumpulan, jadi mungkin cakupannya lebih luas, gabungan dari perkumpulan petani dan induk lebih luas lagi. Jadi dia akan mendapatkan insentif PPh pasal 4 ayat 2 coba sebelumnya. Jadi ini sebenarnya kenapa insentif ini diberikan, ini karena proyek-proyek konstruksi irigasi ini dianggap sebagai proyek yang padat karya ya. Jadi bisa menumbuhkan perekonomian di
pedesaan ya, terutama di pedesaan ya. Jadi nanti PPh pasal 4 ayat 2-nya sama dengan PPh pasal 21 itu ditanggung pemerintah ya. Jadi harus ada penetapan dari ini ya, untuk jadi perkumpulan petani tadi gabungannya ya maupun induk itu harus ada penetapan dari PPK-nya. Jadi pejabat membuat komitmen dari balai sungai ya. Jadi harus ada penetapan dari PPK badan yang membawai terkait dengan saluran irigasi ya, irigasi. Balai apa lupa namanya, panjang ya, balai sungai. Nah, ini balai besar wilayah Satker Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR ya, Kementerian PUPR. Mohon maaf ini panjang, enggak terlalu hafal. Yang selanjutnya adalah insentif restitusi PPN dipercepat ya. Jadi untuk wajib pajak, kawan-kawan pajak nih yang memiliki kelebihan pembayaran PPN, ini biasanya para eksportir nih ya. Kelebihan pembayaran PPN maksimal 5 miliar, maka akan mendapatkan restitusi PPN dipercepat ya. Sama halnya seperti PKP berisiko rendah. Cuma hanya ini tidak perlu penetapan PKP berisiko rendah, tapi prosedurnya sama, percepatannya sama ya dengan PKP berisiko rendah. Mungkin berikutnya ya. Jadi, nah ini yang utamanya nih sama dengan insentif PPh pasal 21 ya. Kalau untuk restitusi PPN dipercepat, pembebasan PPh pasal 22 impor itu sudah banyak yang memanfaatkan insentif ini. Sementara untuk PPh pasal 21 ya, karena tadi terkendala dari pemberi kerjanya harus mengajukan pemberitahuan, terus tiap bulan harus melaporkan realisasi insentif PPh 21, itu jadi pemanfaatannya jadi rendah. Ini untuk sama halnya dengan UMKM nih. UMKM juga lumayan belum maksimal ini untuk pemanfaatan insentif UKM ya. Jadi untuk UKM ini ya, untuk UKM ini kan mendapat fasilitas ya, fasilitas juga ya. Dari terkait di PMK sebelumnya dia mulai ada di PMK 86 kalau nggak salah. PMK 86 dia mulai muncul insentif untuk UKM ya. Jadi mungkin next. Jadi ini karena memang jumlah terbesar dari pendorong perekonomian di Indonesia adalah kan UKM ya. Kalau UKM-nya kuat, itu perekonomian nasional juga bagus ya. Kenapa pemerintah istilahnya mendorong agar UMKM ini tetap berjalan ya, sehingga diberikan insentif PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan skema PP 23 ini ya. Yang UKM. Jadi
tentunya untuk UKM ini dia harus, jadi UKM ini, pemanfaatan insentif UKM ini itu ada dua ya. Jadi kalau misalnya UKM-nya dia bertransaksi dengan pemotong atau pemungut, maka kawan pajak yang statusnya UKM harus melampirkan dengan ya, istilahnya mengupload dengan surat keterangan ya, surat keterangan bahwa dia memang wajib pajak dengan skema PP23 ya. Nah, kalau UKM yang setor sendiri itu tidak perlu ya, dengan cukup menyampaikan laporan bulanan ya, laporan bulanan atas realisasi omset bulanannya ya, dan pajak yang mendapatkan fasilitas ini. Jadi laporan realisasi PW final ditanggung pemerintah ya, DTP ya. Bagaimana caranya? Ini mungkin yang sering paling ditanyakan oleh para UKM ya. Karena mungkin masih bingung gimana sih cara memanfaatkan fasilitas insentif PPh final 0,5% ditanggung pemerintah ini sih. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung kawan pajak ya, untuk para UKM. Tentunya kalau memang bertransaksi dengan pihak pemotong, kan kita harus dapat, kawan pajak harus dapat surat keterangan dulu tuh. Surat keterangan bisa didapatkan di menu KSWP di laman pajak Go.id ya, IJP online. Kita login dulu, kita masuk menu layanan ya, di menu KSJP ya. Nanti kita bikin surat keterangan di situ. Tentunya syaratnya SPT tahunan terakhir ya, juga harus sudah lapor ya. SPT tahunan terakhir itu harus sudah dilaporkan untuk bisa dapat surat keterangan tersebut ya. Mungkin bisa nggak ditampilkan pajak ID-nya, bisa login ya. Jadi mungkin kali ini tidak saya tampilkan di halaman pajak ID-nya, DJP online-nya. Jadi syaratnya tadi, kawan pajak harus, untuk agar tidak dipotong oleh lawan transaksi ya, oleh pemakai jasa kita atau pembeli barang kita sebagai UKM, maka harus dilakukan surat keterangan ya, fotokopi surat keterangan, konfirmasi surat keterangan ke laman pajak Go.id ya. Kalau sudah terkonfirmasi, maka tidak melakukan pemotongan. Tentunya dari sisi pemotong ya, dia harus membuat SSP ya, PPh final ditanggung pemerintah ya. Di SSP-nya itu ada dicap ya, PPh final ditanggung pemerintah. Nah, untuk UKM ini memang, kalau UKM yang mungkin tidak familiar dengan gadget atau tidak biasa masuk ke pajak Go.id, memang agak kesulitan ya. Tapi sebenarnya mudah ini, jadi nggak usah khawatir ya. Tutorial bagaimana cara mendapatkan surat keterangan, bagaimana cara melaporkan laporan realisasi PPh pasal 4 ayat 2 0,5% final ditanggung pemerintah juga ada ya. Di YouTube banyak tuh tutorial seperti itu. Ya, kalau memang nanti ingin ditanyakan, silakan saja kawan pajak yang mungkin dari apa yang saya sampaikan
ada yang terlalu cepat atau belum jelas ya, silakan saja untuk bertanya ya. Bagaimana? Jadi ini mungkin ini kami tunjukkan ini format laporan realisasi PPh DTP-nya ya. Ini di sini kalau untuk yang UKM store sendiri tidak bertransaksi dengan pemakai jasa atau pembeli barang yang pemotong, maka cukup melaporkan yang di bagian bawah. Tapi kalau untuk yang pemotong bertransaksi dengan pemotong, maka dilaporkannya yang di bagian atas ya. Harus di situ bedanya harus mencantumkan kode billing ya, kode billing. Nanti tinggal dicantumkan aja, tapi tidak perlu diupload billingnya ya. Cukup dicantumkan saja di situ kode billingnya. Jadi sebenarnya mudah nih untuk para UKM untuk memanfaatkan insentif UKM ini. Jadi sangat disayangkan kalau kawan pajak ini tinggal waktu, berarti masa pajak Oktober, November, Desember nih masih bisa nih, mumpung masih ada 3 bulan nih, cukup membuat ini saja. Jadi kalau untuk kawan pajak yang tidak bertransaksi dengan pemotong atau pemungut ya, para kawan pajak yang mungkin dagang atau pemberi jasa ya, servis ya, itu cukup membuat ini saja, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, maka pajak atas penjualan kita di bulan ini tidak bakal ditagih oleh DJP. Ya, tidak usah bayar pajak di 3 bulan ini ya. Di 3 bulan ini nggak usah bayar pajak sama sekali, cukup dengan membuat laporan realisasi ini ya. Simple ya. Ini sangat mudah ya, kawan pajak. Nah ini data, mungkin bisa ditampilkan data UMKM nih di Provinsi Banten ya. Ini statistik kami ya, sampai dengan tanggal 18 Oktober kalau nggak salah. Ini jadi yang memanfaatkan insentif untuk PPh final ini banyak juga nih. Ada 11.000 ya, ada 11.000. Tapi kalau untuk data yang PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, untuk saluran irigasi di sini datanya belum ada, mungkin karena baru ya, baru di launch di PMK 110 sehingga ini datanya belum kami dapat ya. Ini sudah cukup banyak ini untuk yang memanfaatkan PPh pasal 42 skema PP 23 final ya di wilayah Banten. Jadi monggo segera untuk kawan pajak yang belum memanfaatkan, silakan. Ini dari sektor perdagangan ini paling banyak ya yang memanfaatkan insentif ini. Terus juga dari industri, bahkan dari real estate pun ada ya. Jadi dengan sebaran kelompok usaha yang sangat luas, lebih dari 1.000, itu sangat memungkinkan bagi kawan pajak untuk masuk dalam skema ini. Jadi nggak usah ragu, tinggal dilihat lampirannya apakah masuk dalam lampiran A, lampiran M, lampiran PMK 110, kelompok usaha yang bisa memanfaatkan insentif pajak ini. Ya, tinggal kalau untuk PPh pasal 21 tinggal mengajukan pemberitahuan,
pemberi kerjanya juga harus melaporkan secara bulanan, ya. Untuk dua-dua impor mengajukan surat keterangan bebas, ya. Tentunya dengan laporan bulanan juga. Yang pasal 25, ya. Yang pasal 25 juga seperti itu, ya. Terus untuk yang PPN juga, PPN restitusi PPN dipercepat, ya. Terus untuk yang 0,5% pajak UKM, monggo silakan. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan, dipersilakan kalau ada yang mungkin mau ditanyakan terkait dengan insentif pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 110. Jadi kami ulangi ya, mungkin sambil nunggu pertanyaan dari kawan pajak, bahwa yang baru dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 ini adalah pengurangan angsuran yang diperbesar dari tadinya 30% menjadi 50%, ya. Jadi kalau ada yang sudah terlanjur mendapatkan pengurangannya 30%, kemarin belum 50%, padahal sudah mulai berlaku dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, bisa mengajukan kelebihannya, bisa mengajukan pemindah bukuan mungkin ya, pemindah bukuan ke setoran pajak yang lain untuk bayar pajak yang lain ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Bu Rahmarika ya. Pertanyaannya adalah, jika WP berstatus CV dan menggunakan fasilitas PPh final, apakah dapat menggunakan fasilitas insentif pajak? Tentu saja bisa, karena sepanjang ini CV ini untuk transaksinya dengan pemotong pemungut atau tidak bertransaksi dengan pemotong pemungut. Kalau ya, jadi sama seperti dengan orang pribadi. Jadi PP 23 itu berlaku untuk baik orang pribadi maupun PPh badan termasuk CV ya. Jadi tergantung tinggal transaksinya nih. Kalau mungkin CV-nya rekanan dari pemerintah, dia pengadaan barang ya, pengadaan barang atau pemberian jasa kepada instansi pemerintah. Itu nanti CV-nya tentunya harus mengajukan surat keterangan dulu ya, surat keterangan di Pajak Go ID ya, di menu layanan KSBB nanti ada penggunaan surat keterangan, nanti bisa kalau terkonfirmasi nanti persyaratannya terpenuhi ya, nanti bisa cetak surat keterangannya, di situ juga di menunya ada menu cetaknya. Nanti kalau sudah terpenuhi itu bisa, jadi memanfaatkan insentif PPh PP 23,5% ditanggung pemerintah ya. Bisa Bu Rika, monggo silakan, mumpung masih ada 3 bulan nih. Tapi kalau Bu Rika CV-nya transaksinya hanya misalnya jualan sendiri ya, tanpa tidak bertransaksi dengan pemotong atau pemungut, cukup dengan menyampaikan laporan nanti. Jadi kalau untuk omset bulan Oktober, nanti laporan realisasinya disampaikan paling lambat tanggal 20 November ya, 20 November. Dengan menyampaikan laporan tersebut, maka free pajak ya, pajaknya ditanggung pemerintah, bebas. Tidak perlu bayar pajak 0,5% dari sales, dari penjualan CV Bu Rika ya. Ada lagi pertanyaannya mungkin. Jadi ini dari Pak Dian ya, Pak Dekan Deta Reza ya, Din itu Dekan ya. Jadi pertanyaannya, jika PPh 21 ditanggung pemerintah melakukan pelaporan kolom NTPN diisi apa? Nah ini pertanyaan kedua. Jadi
tetap ya pemberi kerja membuat SSP dengan kode billing ya, kode billing SSP yang dicap dengan PPh 21 DTP ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK 110 ya sebelumnya, atau PMK 86 atau PMK 44 ya, ada capnya seperti itu. Nah, dari kode billing itu kan dimasukkan kode billingnya, coba format laporannya, coba lihat format laporan untuk PPh DTP 21 mungkin bisa ditampilkan. Jadi bisa ditampilkan ya format jadi yang dimasukkan kode billingnya. Coba yang pasal 21 coba ya. Jadi sangat mudah nih Pak Din ya untuk PPh pasal 21. Jadi ini kan bukan yang ini pemberitahuannya. Nah, ini laporannya. Jadi ini kan pemberi kerjanya kan harus membuat SSP ya. Yang ada kode billingnya, dibubuhi cap tulisan ya. Tulisan PPh pasal 2 ditanggung pemerintah X eksklusif PMK nomor 110 ya. Ya. Kalau formnya masih capnya adanya yang seperti itu, kode billingnya munculnya seperti itu di kode pada saat membuat kode billing ya nggak masalah. Jadi di situ ada kolom mana? Billingnya mana? Nah, di situ Bapak isikan kode billingnya aja Pak. Ya, Pak Din isikan kode billingnya di kolom itu. Jadi kan tidak ada pembayaran rupiah tuh ya, tidak ada pembayaran rupiah sehingga tidak muncul NTPN-nya. Ya, tidak muncul NTPN-nya. Jadi nggak tahu nih Pak Din kok bisa muncul kolom NTPN padahal nih formulirnya seperti ini ya, formulirnya seperti ini. Kan sekarang di Pajak Go ID Pak ada e-reporting Pak. Jadi di menu e-reporting tadi nanti ada file Excel Pak yang disediakan. Jadi di menu pelaporan tadi ada file Excel yang disediakan. Di situ ada kolom-kolomnya ya. Seperti ini nanti file Excel-nya ada. Di file Excel-nya pun ada tombol validasinya Pak. Jadi validasinya 2 kali. Di Excel-nya ada validasi. Pada saat nanti sudah diupload di Pajak Go ID-nya juga divalidasi lagi. Jadi Bapak bisa isi di situ, formatnya di Excel-nya diikutin ya, nanti di menu e-reporting tuh ada Pak. Ada format penamaan filenya pun tertentu ya. Biasanya nama NPWP, masa pajaknya, terus kode pelaporannya itu kalau DTP 21 itu kalau saya 01 saya. Nanti ada kodenya, dia itu lapor normal pertama atau nggak ada tampilannya. Jadi lapor pertama atau pembetulan ya. Jadi di situ Bapak nanti bisa masuk di Pajak Go ID, ada menu e-reporting ya. Untuk pemanfaatan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Gimana Pak Din nih? Sudah cukup jelas tidak nih penjelasan saya nih? Mungkin pertanyaan berikutnya ya. Nanti kalau belum jelas monggo silakan ditanyakan lagi. Ini dari Pak Budi Setia Hartanto ya. Jadi jika UMKM baru terdaftar dilakukan tahun 2020, apakah bisa memanfaatkan insentif pajak karena status pajak masih berstatus karyawan swasta? Ya ini memang kendalanya seperti ini Pak. Jadi banyak wajib pajak yang mengajukan surat keterangan PP 23 gagal gara-gara
status di master file-nya, status pada di surat keterangan terdaftarnya dia masih karyawan. Nah, ini nanti mungkin Bapak bisa dikonsultasikan dengan tapi saran saya sih Pak ya, mengajukan perubahan data dulu Pak. Jadi jangan karyawan ya, usaha ya. Jadi nanti di master file kita nanti akan berubah menjadi bukan karyawan, menjadi usaha, sehingga bisa masuk skema karena kalau karyawan kan tadi fasilitasnya PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ya Pak. Jadi kalau yang usaha ini bisa untuk mendapatkan fasilitas UKM. Nah, nanti kan ketika Bapak mengajukan surat keterangan pastinya akan tidak terpenuhi nanti di Pajak ID. Nanti tidak terpenuhi, nanti Bapak bisa hubungin KPP di mana Bapak terdaftar ya, bisa menanyakan kenapa tidak terpenuhi ya. Yang jelas kan Bapak sudah tahu alasannya kenapa tidak terpenuhi, karena status karyawannya swasta status clue-nya adalah karyawan ya. Jadi mungkin dirubah dulu Pak, dirubah dulu menjadi usaha sehingga bisa mendapatkan insentif ini ya. Tapi begini Pak, pada dasarnya Pak, kalau untuk UKM yang setor sendiri Pak, tanpa bertransaksi dengan pihak pemotong atau pemungut, itu kan Bapak cukup melaporkan laporan realisasi ya Pak ya. Laporan realisasi pemanfaatan PPh pasal 4 ayat 2 PP 23 0,5% ditanggung pemerintah. Jadi Bapak cukup membuat laporan aja Pak, sama seperti WP yang lama ya, yang sudah terdaftar lama, karena Bapak yakin bahwa Bapak UKM, artinya kan kita nggak tahu nih penjualan sampai akhir tahun bakal lewat 4,8 miliar enggak ya, ini kan masih baru ya, wajib pajak baru. Jadi Bapak cukup membuat laporan ya, laporan realisasi PPh 0,5% ditanggung pemerintah ya di akhir bulan itu Pak. Cuman saran saya Pak, untuk menghindari kedepannya misalnya nanti ada koreksi dari kami, oh ternyata bukan UKM, ternyata ini karyawan. Loh, tentunya nanti dengan pertimbangan kami Pak, artinya tentunya sesuai dengan ketentuan ya, baik ketentuan PP 23 dan petunjuk pelaksanaannya ya, PMK 99 kalau nggak salah, dan seterusnya. Itu nanti kita pastikan bahwa Bapak memang berhak mendapatkan fasilitas insentif ya, 0,5% UKM. Saran saya sih perubahan data dulu ya Pak ya, dari karyawan untuk menjadi usaha. Coba mungkin pertanyaan berikutnya ya, dari Bu Seli ya. Dari Bu Seli, jika CV pihak pembeli bendaharawan PPh final 0,5%, apakah bisa menggunakan insentif pajak? Ya ini sebenarnya apa yang sudah jelaskan saya tadi, bendaharawan itu kan pemungut ya Pak ya, pemungut pasal 22, pemungut PPN ya. Jadi juga pemotong pasal 21, 23, 4 ayat 2 ya. Bendaharawan itu pemotong dan pemungut. Karena Ibu Seli bertransaksi dengan bendaharawan yang kapasitasnya sebagai pemotong pemungut, Ibu Seli pun berhak mendapatkan insentif PPh 0,5% UKM ditanggung pemerintah, dengan catatan tadi syarat ya. Coba syarat tadi, syaratnya kan Ibu Seli tentunya harus mendapatkan tadi surat keterangan ya. Jadi surat keterangan bahwa
Ibu Sally memang berhak ya, berhak statusnya itu memang WP PP 23 ya ini. Jadi kalau surat keterangan yang Ibu Sally terkonfirmasi ya, pastinya bisa Bu. Nanti dari pihak bendaharawan membuat SSP dengan cap ya, membuat kode billing gitu ya, membuat kode billing yang ada capnya ya, itu ditanggung pemerintah. Nanti kode billingnya kan nanti Ibu Sally masukkan di laporan bulanannya ya. Soalnya kalau nggak dimasukkan kode billingnya jadi nggak valid Bu, laporannya jadi nggak diterima ya, di reporting nggak mau dia ya. Mungkin cukup jelas ya Bu Sally penjelasan saya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan saja. Ini waktu kita unlimited ya? Oh enggak ya? Sampai jam 10 menit lagi ya. Kirain unlimited. Jadi silakan saja Bapak Ibu menanyakan terkait dengan pemanfaatan insentif ini ya. Saya rasa sudah banyak ya informasi terkait dengan hal ini. Di video-video tutorial juga banyak ya. Ada rekan kita juga, ini bukannya promosi, ada juga rekan kita di Banten ada bikin vlog ya, YouTube juga ada tuh, di Teks Vlog Vogansa ada juga, bagus juga itu, bisa Bapak Ibu ikuti ya. Oh, jadi ini sebenarnya saya masih pengen panjang lebar nih menyampaikan dengan kawan pajak nih, kayaknya menarik ya. Sehingga kita pengennya sih biar terutama UMKM itu memanfaatkan insentif ini, karena waktunya tinggal 3 masa pajak nih. Oktober, November, Desember. Jadi pagi ini saya menyampaikan dua hal terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 ya, yang sebelumnya diatur di PMK 86, 44 dan PMK 23. Jadi ini insentif untuk kawan pajak yang terdampak pandemi COVID-19 ya. Jadi ada dua hal yang baru ya. Di samping insentif yang sebelumnya sudah ada di PMK sebelumnya, PMK 86 insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh pasal 22 impor, restitusi PPN dipercepat ya. 0,5% UMKM ditanggung pemerintah. Ini hal yang baru adalah penambahan pengurangan pasal 25 menjadi 50% yang tadinya 30%. Ya. Dan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi ditanggung pemerintah khusus untuk para kelompok tani, perkumpulan petani, pemanfaat air irigasi. Nah, ini hal yang baru dari PMK 110 adalah ini ya. Jadi kalau ada kawan pajak yang ingin menanyakan lebih lanjut, kira-kira disampaikan kemana ya? Jadi kami ada di Instagram dan Twitter ya. Jadi mungkin bisa dicatat di @pajakdjp Banten ya. Di IG-nya ada, di Twitternya ada. Silakan saja ditanyakan atau disampaikan segala permasalahan terkait pemanfaatan insentif pajak. Ya, kami dari Kanwil DJP Banten berharap Bapak Ibu kawan pajak semua, baik yang badan hukum maupun yang orang pribadi, dapat memanfaatkan insentif pajak yang ditawarkan pemerintah sampai dengan akhir tahun ini ya. Karena belum tentu tahun berikutnya ada insentif semacam ini lagi. Ya semoga sih, pasti harapannya kalau masih pandemi masih ada ya insentif sejenis ini, tapi takutnya takutnya tidak ada lagi ya. Jadi mumpung ada, monggo silakan dimanfaatkan insentifnya semaksimal mungkin, sehingga
bisa membantu kegiatan usaha Bapak Ibu semua. Ya, kami berharap, kami mohon maaf kalau ada apa kalimat atau kata yang kami sampaikan kurang berkenan di Bapak Ibu. Harapan kami semoga dalam masa pandemi ini Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan usaha Bapak Ibu bertambah sukses, bertambah maju, bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Saya rasa cukup dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.